Oke, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya sudah kembali menggunakan background biru. Sebelumnya karena background sudah rusak, jadi sekarang sudah menggunakan background biru kembali. Ini adalah ciri khas Yudi Animasi ataupun Yudi THM, selalu menggunakan background awan biru putih. Mungkin kalau hitam itu banyak yang menggunakan, dan memang untuk pohon-pohon besar bagus, tapi untuk pohon mini ataupun mame, jika difoto dengan background hitam mungkin ada cabang atau ranting yang kecil banget tidak terlihat, jadi kurang jelas terlihatnya. Namun jika putih polos banget itu juga bagus, tapi saya lebih senang menggunakan background awan biru dan putih, jadi tidak terlalu putih banget dan tidak terlalu biru banget, jadi tidak hanya satu warna backgroundnya. Tapi saya menggunakan background awan biru putih ini karena dia mempunyai dua warna, gradasi dua warna, jadi lebih, menurut saya lebih menarik saja, lebih fokus ke pohon juga, jadi tidak terlalu gelap banget background bagi saya. Dan ini saya akan mengganti pot bahan lilac ini, nanti juga akan sedikit saya jelaskan. Langsung saja saya akan mengganti bahan lilac ini menggunakan pot keramik, dan saya hanya mendapatkan ini yang paling besar, dan ini juga saya beli di teman, jadi saya tidak terlalu mencari banget untuk bahan untuk pot yang lebih sesuai, karena memang ini hanya untuk koleksi. Langsung saja, mungkin saya langsung mengangkatnya saja seperti ini agar tidak repot. Membuat media bagian akarnya yang di bagian bawah ini, mungkin saya tidak memotongnya terlebih dahulu. Saya akan sedikit menjelaskan menurut penilaian saya, karena ini hanya untuk teman-teman yang baru mulai dan memang banyak bertanya kepada saya. Bukan tidak boleh bertanya, ini mau diarahin kemana, ini cabang ini mau dipotong yang mana, ini cabangnya mau ditepuk yang bagian mana, bagusnya untuk bentuk ini seperti apa. Menurut saya itu tidak penting, karena sekarang balik lagi, teman-teman ingin membuat bonsai untuk kontes atau hanya untuk hiasan rumah, itu balik lagi ke konsep awalnya terlebih dahulu. Jadi kalau hanya ingin hiasan rumah dan hanya untuk pajangan rumah sendiri, lebih baik buatlah hasil karya sendiri. Nah, ini saya berikan contoh, hanya sekedar contoh ya, jadi saya tidak mengurangi rasa hormat ke teman saya yang sudah membuat ini. Dan ini teman-teman untuk hiasan rumah, beli bahan yang sudah terbentuk terus dipajang, atau teman-teman punya bahan lalu bertanya kepada saya deh gitu. Karena ini buat teman-teman yang selalu bertanya kepada saya, bukan tidak boleh bertanya. Nah, teman-teman bertanya kepada saya, bagusnya cabangnya bentuknya seperti apa ya, cabangnya yang mana yang harus dipotong. Setelah hasil dari yang saya arahkan, bentuk cabang atau cabang mana yang potong, lalu Anda pajang di rumah, gimana perasaan teman-teman? Apakah teman-teman senang, puas? Karena menurut saya itu hasil karyanya sudah campur tangan orang lain, jadi tidak murni hasil karya teman-teman sendiri. Coba walaupun jelek hasilnya, seperti saya
Sampai sekarang pun walaupun hasil saya jelek, tapi itu hasil karya saya sendiri. Karena saya lebih merasa puas karena dari hasil karya saya sendiri. Banyak ya orang kadang berkomentar ini kurang ini kurang itu, ya itu menurut penilaian mereka. Jadi silakan mereka berkomentar, dan saya tetap dengan bentuk yang saya buat. Sebenarnya seniman itu mungkin lebih sedikit idealis, jadi saya tidak mau memaksakan pohon teman-teman dibentuk sesuai dengan yang saya inginkan. Dan begitu juga saya hanya ingin membuat bentuk sesuai yang dengan saya inginkan. Mau siapapun, tetap saya dengan bentuk yang saya inginkan. Kalau saya pun mungkin mendapatkan pohon dari siapapun yang bagus banget, tetap saya ingin menuangkan ide saya ke dalam kreasi tersebut. Contoh seperti pohon yang saya beli sudah dibentuk dan sudah di dalam pot bonsai, tapi saya membuat video mengganti pot bonsai atau melakukan pembentukan ulang. Itu kan karena saya ingin menuangkan kreasi saya, ide-ide saya sendiri. Jadi saya puas memajangnya walaupun jelek, tapi hasil karya sendiri, daripada hasil dipajang yang bagus tapi hasil karya orang lain. Itu contoh, itu yang saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua. Jadi jangan takut kalau hanya untuk hiasan rumah maupun itu jelek, tapi hasil karya kalian sendiri, daripada bagus itu hasil karya orang lain. Kalau bagus hasil karya orang lain, nggak perlu membuat, nggak perlu repot, tinggal beli aja. Itu udah dapat yang bagus-bagus. Yang penting duitnya ada, pasti dapat yang bagus. Kalau ingin berkarya sendiri, ingin membuat sendiri, buatlah hasil karya sendiri. Walaupun jelek, itu hasil karya sendiri. Hargai hasil karya kalian sendiri. Jangan minta pendapat ke orang lain. Jadi nggak harus sesuai aturan banget kalau hanya untuk hiasan rumah. Yang penting enak dipajang dan teman-teman puas membuatnya karena itu hasil karya sendiri. Itu aja. Dan contoh seperti ini, seperti awal tadi, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada teman saya yang membuat ini. Ini harganya lumayan mahal, dan saya melihatnya, pertama melihat ini bagus banget bentuknya, dan saya emang seneng. Dan kebetulan saya juga emang lagi sedang mencari bahan ilek, dan setelah saya lihat detail, sebelum saya membeli saya lihat detail, mungkin kalau ingin saya ganti posisinya masih mungkin dapat dan tidak terpaku dengan gaya seperti ini. Biasanya saya membeli pohon seperti itu. Jadi mau bagus maupun tidak bagus, lihat dulu ke depannya, atau setelah saya bawa pulang, saya langsung bisa membentuk dengan gaya saya sendiri, dengan sesuai dengan ide saya sendiri. Itu akan saya beli walaupun pohonnya itu jelek, walaupun bahannya itu bahan murah sekalipun, saya tetap beli karena saya punya ide untuk bahan tersebut. Nah, begitu juga dengan ini. Memang ini cukup mahal dan gayanya emang sangat bagus, saya juga senang. Tapi saya ingin menunjukkan contoh kepada teman-teman kalau karya seni itu bebas, apalagi seni bonsai ini. Dari seni ini termasuk seni hidup, jadi tidak start hanya bentuknya seperti itu. Dan selanjutnya ini akan coba saya bentuk sesuai dengan keinginan saya. Inilah hasilnya setelah saya lakukan pembentukan ulang, dan saya ingin menuangkan ide atau kreasi saya. Jadi saya bisa merawat pohon sesuai dengan
bentuk yang saya inginkan. Jika ingin melihat bentuk yang mungkin memang sesuai aturan ataupun bentuknya sangat bagus, memang benar di saya sendiri lebih memilih bentuk yang awal tadi, yang seperti pertama baru saya beli, itu baru bentuknya sangat bagus. Mungkin teman-teman juga menilai itu sangat bagus. Beda dengan ini, saya sendiri menilainya ini sangat kurang, mungkin bisa disebut jelek, tapi bagi saya ini menilainya kurang bagus daripada yang bentuk awal tadi. Tapi kalau dilihat dari hasil yang kita tuangkan idenya, walaupun ini jelek, tapi ini ide kreasi saya sendiri, dan saya puas jika memajangnya karena inilah karya saya sendiri, bukan pure karya orang. Walaupun awalnya tadi pembentukan dasar ini sudah karya orang, tapi untuk pembentukan atas saya membuat karya sendiri. Saya hanya melakukan pembentukan bagian atas saja, dan itu jadi karya saya di bagian atas, atau karya saya selanjutnya dari sudah ada bahan yang besar dan bagus dibentuk seperti awal tadi, lalu saya rubah sedikit bentuknya dan ingin membuat formal seperti ini. Dan inilah yang saya bilang tadi, jadi jangan takut, jelek pun itu karya sendiri. Saya memberikan saran ke teman-teman yang membuat sendiri hanya untuk hiasan rumah dengan bahan apa adanya. Jangan bertanya kepada saya, ini bentuknya seperti apa, ini harus gayanya seperti apa. Terserah, yang penting itu karya sendiri. Teman-teman pun jika memajang di rumah puas karena itu karya sendiri, walaupun jelek, menanyakan pendapat ke orang lain, ini bagusnya dibentuk seperti apa, nggak usah, bikin aja sendiri. Orang untuk pajangan rumah sendiri bebas, jadi keluarkan ide-ide sendiri, karena ini seni, bukan harus sesuai dengan orang-orang pinter, harus sesuai dengan orang-orang yang sudah berpengalaman membuat bonsai. Kita harus sesuai dengan mereka, enggak. Bagi saya itu tidak penting, karena ini untuk hiasan rumah dan pajangan rumah sendiri. Berkreasilah sendiri, bikin karya sendiri, bikin ide sendiri. Itulah yang saya maksud tadi. Dari awal saya melakukan pembentukan ini, walaupun hasilnya jelek menurut teman-teman dan menurut saya sendiri memang lebih bagus daripada yang awal tadi, tapi ini adalah hasil karya saya sendiri. Sambil memberikan pesan ke teman-teman di dalam video ini, bikinlah karya sendiri. Mau jelek itu karya sendiri, jangan berharap bagus tapi karya orang. Satu lagi pesan buat teman-teman semua yang baru mulai, jangan takut berkreasi, membuat ide sendiri, bentuk saja sesuai dengan keinginan kalian. Jika ada teman-teman yang berkomentar, teman-teman yang lebih jago, lebih berpengalaman, lebih hebat, berkomentar pohon kalian jelek, berarti dia bukan seniman. Seniman tidak ada yang menilai karya orang lain itu jelek. Jadi jangan takut, terus berkarya. Trainer hebat pun, karyanya pun bagus-bagus mendunia, tetap ada dislike, tetap ada netizen yang ngebully, tetap ada orang yang tidak suka dengan karyanya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, jangan takut jika ada teman-teman kalian yang lebih jago menilai karya kalian jelek. Bodoh amat, bikin terus karya sendiri. Berkarya, jangan takut, jangan peduli, karena ini juga hanya untuk hiasan rumah, hanya untuk kepuasan sendiri. Silakan terus berkarya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membantu channel ini.